Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di video saya pada hari ini, yaitu Jogarni Maria Marta. Kita hari ini akan membahas tentang folklore bukan lisan. Nah, di video-video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan sekarang kita akan membahas tentang folklore bukan lisan. Untuk teman-teman yang mungkin belum nonton tentang folklore lisan atau folklore sebagian lisan, bisa dicek di YouTube saya, ada Jogarni Maria Marta. Nah, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa tonton di situ tentang apa pengertiannya, ciri-cirinya, manfaatnya, dan juga contoh-contohnya. Nah, teman-teman juga bisa ikut like, komen, share, dan juga subscribe. Baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di dalam folklore bukan lisan, kita harus tahu dulu apa pengertian dari folklore bukan lisan. Nah, folklore bukan lisan ini adalah folklore yang bentuknya bukan lisan. Ya benar ya teman-teman, kalau sudah memang bukan lisan ya berarti bentuknya bukan lisan. Sama seperti folklore lisan. Folklorenya berarti berbentuk lisan gitu. Nah, biasanya teman-teman kalau dia bentuknya bukan lisan, dia identiknya dia menggunakan material ataupun non material sebagai cara dalam pewarisannya. Nah, untuk tradisinya, untuk pewarisannya ya memang sama seperti dua folklore yang sebelumnya, yaitu folklore lisan dan folklore sebagian lisan, di mana dia tetap diturunkan, tetap turun temurun dari nenek moyang gitu. Nah, cuman bedanya untuk folklore bukan lisan ini dia lebih kepada fisiknya. Kita bisa rasakan, kita bisa pegang, kita bisa lihat, kita bisa gunakan, bahkan kita bisa gunakan gitu teman-teman. Itu perbedaannya dia folklore bukan lisan dengan folklore yang lisan tadi. Berbicara tentang pengertian, kita juga harus tahu tentang ciri-ciri dari folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan ya. Nah, dalam folklore bukan lisan, ciri-ciri yang pertama yaitu dia tradisinya sangat menonjol. Sangat menonjol, dia bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap dan dalam bentuk standar. Kenapa dia teman-teman dikatakan tradisinya sangat menonjol? Intinya gini, setiap daerah dia ketika menciptakan, ketika mengeluarkan suatu ciri khas, contoh dari folklore itu sendiri, entah itu dalam bentuk pakaian, atau itu dalam bentuk musik, atau itu tentang dalam bentuk yang lain, tentang karya-karya yang lain, identiknya memang di dalam suatu benda tersebut, di dalam suatu karya tersebut pasti ada ciri khasnya yang menonjol dari daerah tersebut. Contoh nih teman-teman, teman-teman pernah lihat suatu kayak semacam sape, nah ataupun juga baju Dayak. Nah itu kan pasti ada ukiran-ukiran Dayaknya. Nah itu memang menonjolkan suatu daerah itu adalah pemiliknya, yaitu ciri khasnya itu tadi ada ukiran Dayaknya gitu teman-teman. Itu salah satu contoh sederhananya saja. Nah selanjutnya itu folklore dapat bervariasi. Variasi tersebut disebabkan karena keberagaman bahasa, bentuk, dan wilayah masing-masing. Dia bervariasi teman-teman. Bervariasinya kenapa? Ya memang tadi kita kembali lagi, di Indonesia memiliki daerah yang berbeda-beda, dan setiap daerah itu memiliki suatu keberagaman. Walaupun di satu daerah teman-teman itu belum tentu ya teman-teman di daerah itu semuanya sama, enggak, tapi tetap beragam juga. Entah itu dalam bentuk bahasanya, bentuknya, dan juga dalam bentuk ciri khasnya gitu, semuanya berbeda teman-teman gitu. Nah selanjutnya itu penciptaannya tidak jelas, folklornya bersifat anonim. Sama ya teman-teman dengan folklore yang lisan dan folklore sebagian lisan, ya memang penciptanya tidak jelas, bersifat anonim. Karena saking lamanya mungkin ya teman-temannya, karena saking sudah jauhnya nih, sudah tua gitu, dari nenek moyang kita diturunkan sampai kita yang ke bawah ini gitu. Nah akhirnya udah yang di bawah-bawah itu, yang generasi-generasi sudah tidak tahu lagi siapa yang menciptakan gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya sama seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya cenderung memiliki formula atau rumus yang tetap. Nah itu biasa teman-teman, dia memiliki formula atau rumus yang tetap. Itu berbicara tentang ya sebenarnya bisa berubah, tetapi apabila memang ada suatu hal, kondisi yang memang memungkinkan untuk itu bisa berubah. Kalau biasanya sih memang sih biasanya tetap ya teman-teman, formulanya tetap gitu. Meskipun berubah mungkin karena ada suatu hal yang bisa membuat suatu perubahan tersebut. Lanjut di bentuk folklore bukan lisan. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat tentang ciri-cirinya. Sekarang kita masuk di dalam bentuk-bentuk dari folklore bukan lisan tersebut.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada arsitektur rakyat. Nah, arsitektur rakyat ini juga merupakan suatu bentuk folklore yang bukan lisan teman-teman, karena kan kalau kita lihat misalnya semacam rumah adat dari, kita ambil misalnya Kalimantan Timur, kayak semacam kayak Lamin, kan dia mempunyai arsitektur yang ibaratnya itu punya dekorasinya, punya keunikannya, khasnya itu mungkin warna dari rumahnya itu udah dikaskan, memang ini adalah khas Dayak. Ada mungkin punya pengertian nilai-nilai dari setiap ukiran-ukiran yang terdapat di rumah tersebut. Nah, itu merupakan suatu hal yang dapat menonjol gitu dari daerah tersebut. Selanjutnya ada kerajinan tangan rakyat, teman-teman. Kerajinan tangan rakyat. Sebenarnya kalau di Indonesia, kerajinan tangan rakyat itu bisa berupa pakaian, bisa berupa benda-benda ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Kalau kita lihat di Indonesia, ini khasnya Indonesia nih, yaitu batik, teman-teman. Batik itu merupakan kerajinan tangan sebenarnya, teman, bisa jahitan gitu ya. Bisa baju, bisa bentuk pakaian juga, tapi sebenarnya juga termasuk kerajinan tangan, tapi 50-50 lah ya. Nah, lebih tepatnya lagi kalau misalnya kerajinan tangan itu dia itu sudah melekat di suatu daerah dan itu memiliki ciri khasnya. Misalnya di kerajinan tangan yang lagi terkenal, misalnya kepada seni ukir nih teman, misalnya seperti seni ukir yang terdapat di wayang gitu. Itu juga wayang ataupun kayak gerabah gitu, itu juga merupakan suatu kerajinan tangan ya teman-teman ya, karena ada ukirannya itu mempunyai ciri khas, itu mempunyai suatu ciri khas, suatu keunikan dari daerah tersebut gitu teman-teman. Nah, selanjutnya perhiasan rakyat. Kalau berbicara tentang perhiasan rakyat itu biasanya yang sudah dikenakan ya teman-teman. Sebenarnya kalau perhiasan rakyat itu kurang lebih sih sebenarnya untuk kayak misalnya semacam gelang, kalung itu juga termasuk perhiasan rakyat. Nah, dalam hal ini kita ambil contohnya seperti gelang teman-teman. Nah, kalau di Kalimantan Timur itu ada gelang yang terbuat dari manik-manik dan itu mempunyai warna ciri khasnya. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada hitam. Nah, itu biasanya memang identik warna Dayak gitu. Nah, itu mempunyai makna, itu mempunyai ciri khas, itu mempunyai suatu keunikan dari perhiasan tersebut gitu teman-teman. Dan bahkan ya teman-teman, itu bisa dijual dengan harga yang lumayan tinggi loh. Jadi kalau orang-orang turis-turis datang ke Kalimantan Timur, ketika mereka membeli gelang manik-manik itu sebenarnya nggak murah, lumayan juga harganya gitu. Ya, itu merupakan suatu keunikan juga ya teman-teman dari bentuk folklore bukan lisan. Nah, selanjutnya ada pakaian rakyat. Nah, pakaian rakyat ini sama seperti dengan pakaian tradisional. Kalau misalnya kita ambil semacam kalau Dayak gitu ya, baju Dayak gitu kan, pakaian Dayak gitu, kalau teman-teman lihat manik-maniknya, warnanya sama seperti yang tadi lagi gitu. Itu merupakan suatu pakaian rakyat yang memang pakaian ini merupakan ciri khas, keunikan, dan bahkan dibuat dari daerah tersebut gitu. Bisa menjadi keunggulan, kelebihan dari daerah itu. Jadi suatu kebanggaan gitu. Selanjutnya itu makanan dan minuman rakyat. Nah, makanan minuman rakyat ini biasanya kita bisa lihat, kita bisa dapatkan ketika ada suatu ritual-ritual adat. Sebenarnya bukan di ritual adat pun kita bisa jumpai, cuman yang paling sering kita jumpai makanan minuman rakyat itu ada di ritual-ritual adat, ritual-ritual tradisional. Dan itu biasanya dijual atau bahkan dipersembahkan gitu, ada persembahan khususnya gitu. Biasanya makanan minuman itu kan macam-macam ya teman-teman, digunakan setiap daerah itu beda-beda gitu. Itu bisa jadi dijual atau mungkin itu bisa jadi persembahan, tergantung dari daerahnya gitu. Selanjutnya itu obat-obatan tradisional, misalnya seperti jamu. Nah, teman-teman sudah pernah lihat gitu ya tentang jamu, mungkin ada salah satu di antara kita yang udah pernah minum gitu tentang jamu. Itu merupakan suatu obat-obatan yang merupakan turun-temurun dari nenek moyang kita gitu teman-teman. Kita bisa tahu apa khasiatnya, kita bisa tahu apa keuntungan dan kelebihannya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang dulu ya teman-teman, walaupun belum ada medis, walaupun belum ada kedokteran yang canggih, ya mereka awet aja gitu, awet muda. Mereka mungkin penyakitnya nggak terlalu macam-macam seperti sekarang gitu ya gitu. Jadi
Itu salah satu ya teman-teman dari keunggulan dari folklore ini. Selanjutnya itu gerak isyarat tradisional. Pasti teman-teman sudah tahu gitu gerak isyarat tradisional, bagaimana cara bertingkah laku, yaitu harus sesuai dengan nilai norma yang memang sudah ada melekat di daerah tersebut, yaitu bunyi atau isyarat dan musik rakyat. Nah, bunyi atau isyarat dan musik rakyat ini misalnya gimana? Misalnya gini teman-teman pernah nggak mendengar tentang bunyi semacam kayak bunyi pukulan, misal deng gitu kayak lonceng ataupun kayak apa gitu, itu ada punya maknanya gitu, misalnya orang meninggal ataupun rapat, itu merupakan suatu isyarat atau bunyi, dan itu juga merupakan termasuk bentuk folklorisan. Selanjutnya kita bisa lihat teman-teman di sini ada fungsi-fungsi dari folklore bukan lisan. Pertama yaitu sebagai alat pengesahan kebudayaan. Bagaimana kebudayaan kita ini bisa dikenal atau bahkan diberi penghargaan, dihargai, dinikmati oleh orang luar gitu tentang daerah kita ini, misalnya gitu. Misalnya kayak batik nih teman-teman, batik kan bukan cuma nasional aja, bukan cuma di Indonesia aja terkenal, tapi ternyata batik pun dikenal di luar negeri gitu. Bahkan saking uniknya batik ini merupakan suatu pakaian yang bisa dikatakan itu terlaris di dunia. Selanjutnya itu sebagai alat pemaksa berlakunya norma sosial dan alat pengendali sosial. Nah, jadi dengan adanya suatu folklore ini yang jadi teman-teman setiap rakyat dan setiap daerah setempat itu mempunyai keterikatan dengan norma-norma sosial yang sudah ditetapkan. Jadi itu sebagai pengendali sosial gitu, sebagai pengendali dalam kita berperilaku, dalam kita bertutur gitu, dan itu sudah ditulis gitu, sudah ada sudah ada bentuknya, sehingga kita kalau mungkin kita melanggar ya kita punya sanksi gitu. Sanksinya itu tergantung di setiap daerah-daerah yang membuat peraturan tersebut. Selanjutnya itu sebagai sumber inspirasi untuk karya seni. Sumber inspirasi untuk karya seni ini berbicara tentang bisa digunakan sebagai pendidikan ya teman-teman gitu. Dengan adanya folklore ini kita bisa menambah wawasan kita tentang seni, tentang folklore, bahkan tentang kekhasan dari setiap daerah yang ada di Indonesia gitu. Selanjutnya itu sebagai penyampaian dan pemahaman budaya melalui berbagai media. Nah, di sini bisa dikatakan medianya ini sebenarnya banyak teman-teman, kita bisa dari musik, dari busana, dari tarian, itu kita bisa lihat bagaimana ciri khas dari daerah itu dalam menampilkan, dalam menciptakan suatu karyanya mereka dalam bentuk folklore ini. Oh, ternyata ada khasnya gitu, ternyata ada perbedaannya dari karya mereka, dari benda yang mereka buat sama daerah-daerah yang lain gitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsinya, ada 3 lagi nih, yaitu yang pertama lagi nih, membantu mempertahankan warisan budaya, nilai-nilai masyarakat serta identitas kelompok. Sama kembali lagi, setiap daerah pasti mempunyai suatu identitas ya teman-teman. Nah, identitasnya ini yang dipelihara oleh daerah-daerah setempat, sehingga budaya atau nilai-nilai yang di masyarakat ini tidak punah gitu. Walaupun sekarang memang sedang ada sebagian yang terancam punah, tetapi ketika memang orang setempat itu mempunyai kesadaran untuk melestarikan, itu bisa membantu untuk mempertahankan warisan budaya yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya itu memberikan wawasan mendalam tentang keberagaman budaya manusia, sama seperti yang tadi tentang pendidikan tadi teman-teman. Selanjutnya itu sebagai alat untuk memprotes suatu ketidakadilan dan memberikan suatu jalan yang dibenarkan oleh masyarakat agar seseorang dapat lebih superior daripada orang lain. Contohnya misalnya kepala adat ditunjuk gitu kan sebagai dia yang bisa menjadi lebih berkuasa gitu di daerah tersebut gitu. Dan ada beberapa peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga ada orang mungkin yang melakukan pelanggaran dibawa sebagai mediasinya yaitu kepala adat tadi gitu. Dan memang dialah sebagai pemimpin di suatu daerah tersebut. Nah, biasanya teman-teman di dalam folklore ini ya memang masih kental ya, adatnya masih kental, masih
masih daerah, dan setiap daerah itu masih mempunyai suatu hal yang punya peraturan itu yang masih ketat gitu dalam suatu daerah. Selanjutnya, nah, kita sudah melihat dari pengertian, ciri-ciri, bahkan contohnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari folklore bukan lisan ini, dia melibatkan pemeliharaan dan penyaluran warisan budaya berbagai media ekspresi seperti tulisan, seni rupa, musik, dan tarian. Folklore berperan untuk mempertahankan nilai-nilai masyarakat serta identitas kelompok, dan juga menjadi sumber inspirasi bagi seni dan sastra, serta memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan dan keberagaman budaya manusia. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang folklore bukan lisan. Teman-teman bisa cek kembali bagaimana penjelasan saya mengenai folklore lisan, folklore sebagai lisan, dan folklore bukan lisan. Silahkan like, comment, share, and subscribe teman-teman. Dadah, sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.